Hai friends, selamat datang di episode #EverHappen. Selamat datang, aku nggak tahu kenapa setiap kali aku membuka episode terbaru dari #EverHappen, aku tuh selalu feeling excited, gembira ketemu dengan kalian, apalagi mengetahui bahwa antusiasme kalian terhadap episode-episode terbaru dari #EverHappen ini sangatlah tinggi. Setiap weekend aku mengupload episode terbaru dari #EverHappen, jadi pastikan kamu tidak ketinggalan dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng. Sudah ditekan belum? Kalau sudah, thanks ya. Kalau belum, buruan klik lonceng dan subscribe plus like if you like this video. Dan tanpa banyak omong lagi, kita langsung memulai cerita kali. Episode kali ini aku akan bercerita mengenai sebuah kota yang ada di Massachusetts, Amerika Serikat. Dulunya kota ini bernama Salem. Ada apa dengan kota ini? Kalau kalian mau tahu, pastikan kalian tetap stay tune di episode ini sampai akhir. Karena di kota ini terjadi suatu peristiwa yang bukan hanya berarti untuk sejarah Amerika dan Inggris, tetapi juga mengguncang dunia. Karena pasalnya di kota inilah terjadi suatu peristiwa yang disebut Pengadilan Penyihir Salem. Kota ini berdiri pada tahun 1629 dan pada tahun 1649 kota Salem menjadi bagian dari koloni Inggris. Koloni itu apa? Koloni itu ya penjajahan ya. Dan karena hal itulah, maka peraturan Inggris juga diberlakukan di kota ini. Salah satu aturan yang ditetapkan oleh kolonial Inggris adalah melarang adanya praktik sihir. Pengadilan Penyihir Salem adalah serangkaian pemeriksaan dan penuduhan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan sihir di zaman pemerintahan Massachusetts antara bulan Februari 1692 sampai bulan Mei 1693. Dan ada lebih dari 200 orang yang dituduh menjadi penyihir, bahkan di antara mereka ada anak-anak. Warga lokal atau warga setempat yang karena panik ketakutan terhadap ilmu sihir, kemudian akhirnya memunculkan adanya pengadilan penyihir. Ada 30 orang yang dinyatakan bersalah dan 19 orang diantaranya dihukum gantung. 19 orang itu adalah 14 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Penangkapan bukan hanya dilakukan di kota Salem yang hari ini dikenal sebagai Danvers, tapi juga dilakukan di beberapa kota di luar kota Salem, diantaranya yaitu Andover dan Topsfield. Kita akan menelusuri awal mula dari adanya Peradilan Penyihir Salem. Tahun 1689, penguasa Inggris memulai perang dengan Prancis di koloni Amerika. Perang ini kemudian dikenal sebagai Perang Raja William, dan akibat perang itu, maka banyak bagian-bagian utara dari Amerika itu hancur, seperti New York, Nova Scotia, dan Quebec, yang membuat pengungsi kemudian pindah ke wilayah Essex, dan khususnya desa Salem di koloni Teluk Massachusetts. Nah, para pengungsi yang berpindah ini kemudian akhirnya menyebabkan adanya tekanan sumber daya di Salem. Tekanan sumber daya seperti apa? Ya, kamu bisa bayangin, misalkan kamu adalah penduduk asli suatu tempat, kemudian tiba-tiba karena akibat adanya perang, berbondong-bondonglah sekelompok besar masyarakat yang berpindah dari suatu tempat ke tempat kalian. Tentu saja itu membuat tempat kalian menjadi ramai dan akibatnya pertikaian dan persaingan untuk bertahan hidup itu jadi lebih tinggi. Kalian berebutan sumber daya alam seperti bahan makanan dan lain-lain. Suatu kejadian aneh juga terjadi pada keluarga seorang pendeta, yaitu Samuel Parris, yang menjadi pendeta pertama yang ditabiskan di desa Salem pada tahun 1689. Ia tidak disukai karena ia memiliki cara yang kaku dan memiliki sifat yang rakus. Penduduk asli kota Salem umumnya adalah orang-orang Puritan. Nah, apa itu Puritan? Puritan adalah salah satu kelompok pecahan dari gereja Inggris. Pecahan gereja Inggris terbagi menjadi dua, yaitu Puritan dan Anglikan. Awal mula kenapa mereka pecah adalah sebenarnya di Inggris, Ratu Elizabeth itu adalah seorang penganut Protestan. Tetapi
Ratu Elizabeth yang pada saat itu memerintah banyak mengubah ajaran-ajaran dan upacara-upacara yang ada di dalam keagamaan Protestan. Nah, karena ajaran Protestan ini sudah terkontaminasi dengan beberapa hal yang dirubah oleh pemerintahan saat itu, maka muncullah kaum yang ingin mengembalikan ajaran itu kembali kepada ajaran yang benar. Kaum inilah yang disebut dengan kaum Puritan. Walaupun sempat mendapatkan banyak protes, namun Ratu Elizabeth yang pada saat itu menjabat tetap menjalankan prinsip keagamaan yang dia anut. Kaum Puritan ini menuntut agar semua ajaran yang ada itu kembali kepada Alkitab, tanpa bermegah dengan tambahan-tambahan upacara-upacara yang sebenarnya tidak esensial. Singkat cerita, ketika Ratu Elizabeth meninggal, dia digantikan oleh sepupunya yaitu King James ke-6. Sama seperti Ratu Elizabeth, Raja James tidak menyukai kaum Puritan ini, sehingga kemudian kaum Puritan ini yang dikenal sebagai Pilgrims atau kaum peziarah pun melakukan perjalanan keluar dari Inggris. Mereka menuju ke Amerika, sebuah benua di mana mereka bisa bebas. Jadi itulah sedikit cerita singkat dan sederhana mengenai apa itu kaum Puritan dan mengapa mereka bisa ada di Amerika. Para penduduk kota Salem yang umumnya memiliki kepercayaan sebagai Puritan, mereka percaya bahwa semua masalah ini terjadi karena adanya ulah iblis. Pada bulan Januari tahun 1692, putri dari pendeta Samuel Parris, yaitu Elizabeth Parris, berumur 9 tahun, dan keponakannya yaitu Abigail Williams, berumur 11 tahun, mulai mengalami serangan seperti ayan, kejang-kejang, dan badan yang melekuk-lekuk. Mereka juga berteriak tanpa kendali. Jadi kalau kamu sering nonton film horor atau film-film eksorsim, mungkin kurang lebih seperti itu ya, seperti orang yang lagi kerasukan. Mereka menjerit, melemparkan benda-benda, lalu mengeluarkan suara-suara aneh, dan mengubah posisi mereka menjadi sangat aneh. Segera setelah kedua gadis itu didiagnosis mendapatkan serangan ilmu sihir oleh seorang dokter, yaitu Dr. William Griggs, beberapa gadis lain di kota Salem juga mulai menunjukkan gejala yang sama dialami seperti putri pendeta Samuel dan keponakannya. Pada tanggal 29 Februari tahun 1692, sebuah persidangan yang dipimpin oleh Hakim Jonathan Corwin dan John Hartshorne, maka gadis-gadis yang kerasukan tadi itu mulai mempersalahkan 3 orang wanita yang dituduh menyiksa mereka. Tituba yang merupakan budak milik keluarga Parris sendiri, dia merupakan seorang budak asal Karibia, dan yang kedua adalah Sarah God yang merupakan seorang pengemis tunawisma, dan yang ketiga yaitu Sarah Osborne yang merupakan seorang wanita tua yang miskin. Ketiga wanita yang dituduh tadi itu langsung dibawa ke hadapan hakim lokal dan dilakukan interogasi selama berhari-hari, dimulai pada tanggal 1 Maret 1692. Sarah Osborne maupun Sarah God mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak bersalah atas apa yang menimpa perempuan-perempuan yang kerasukan itu. Tetapi tiba-tiba Tituba mengakui suatu hal yang sangat-sangat mengagetkan. Tituba, sang budak tadi itu, mengatakan demikian. Iblis datang kepadaku dan memintaku melayaninya. Kenapa tiba-tiba Tituba bisa mengatakan hal itu ya? Benarkah Tituba melakukan praktek sihir kepada anak pendeta Samuel dan perempuan-perempuan lain? Ataukah saat itu sebenarnya Tituba psikologisnya lagi terguncang? Iya sih, aku nggak tahu tahun itu sudah ditemukan belum yang namanya penyakit skizofrenia atau penyakit-penyakit psikologis kejiwaan lainnya. Aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas itulah yang dikatakan oleh Tituba. Lalu lebih detail, Tituba bahkan mendeskripsikan mengenai gambar rumit anjing hitam, kucing merah, burung kuning, dan pria kulit hitam yang ingin dia menandatangani sebuah buku. Tituba mengaku menandatangani buku tersebut dan bahkan menambahkan bahwa ada banyak penyihir lainnya yang ingin menghancurkan orang-orang Puritan. Seketika itu juga ketiga perempuan itu langsung dimasukkan ke dalam penjara. Sepertinya pernyataan Tituba tadi itu benar-benar membuat syok pengadilan dan juga masyarakat yang mendengarnya. Jadi dugaan mereka itu benar bahwa ada praktek sihir yang sedang terjadi.
Seiring dengan kepanikan yang menyebar, beberapa orang lain juga akhirnya dituduh sebagai penyihir dan jumlah orang-orang yang dituduh terus bertambah. Tuduhan-tuduhan ini tidak memandang orang ya, bahkan seorang perempuan yang bernama Martha Corey yang merupakan anggota gereja yang sangat setia melayani masyarakat, pergi ke gereja, dia bisa dituduh menjadi seorang penyihir. Dia saja dituduh seperti itu, maka siapapun bisa dituduh. Hakim bahkan mempertanyakan posisi putri dari Sarah Gotts yang berumur 4 tahun ketika ditanyai mengenai penyihir ini. Ya, namanya anak kecil, ketika dia ditanyai dia seperti malu-malu menjawab, seperti ragu dan tidak yakin karena jawaban anak ini yang malu-malu dan terkesan ragu-ragu, sehingga hakim menganggap bahwa ini adalah sebuah pengakuan bahwa dia dan keluarganya itu adalah penyihir. Kejadian ini menjadi lebih serius ketika wakil gubernur yaitu Thomas Danforth dan asistennya menghadiri pertemuan untuk membicarakan hal ini. Berlusin-lusin orang dari desa Salem dan desa di Massachusetts dibawa untuk diinterogasi. Tanggal 27 Mei tahun 1692, Gubernur William Phips memerintahkan pembentukan pengadilan khusus dengan sebutan Oyer. Oyer itu adalah istilah yang berarti untuk mendengar, dan terminer untuk memutuskan bagi daerah Kabupaten Suffolk, Essex, dan Middlesex. Ia memerintahkan pembentukan sebuah pengadilan khusus di Salem untuk menyidangkan kasus ini. Kasus pertama yang dibawa ke pengadilan adalah kasus Bridget Bishop. Bridget Bishop adalah seorang wanita tua yang dikenal memiliki kebiasaan bergosip dan memiliki pergaulan bebas. Ketika ditanya apakah Anda melakukan praktek sihir, lalu Bridget Bishop menjawab, "Saya sama polosnya dengan anak yang belum lahir." Pada tanggal 10 Juni tahun 1692, Bridget Bishop dinyatakan sebagai penyihir dan menjadi orang yang pertama digantung di tempat yang kemudian disebut dengan Bukit Gallows. Setelah Bridget Bishop dieksekusi, kemudian 18 orang menyusul dan sebagian besar dari mereka dieksekusi di Bukit Penggantungan Salem. 5 hari setelah eksekusi Bishop, Menteri Cotton Mather menulis sebuah surat yang memohon kepada pengadilan untuk tidak mengizinkan adanya bukti-bukti yang tidak valid seperti kesaksian tentang mimpi, penglihatan cenayang, seperti itu ya. Namun pengadilan mengabaikan permintaan ini dan 5 orang dijatuhi hukuman dan digantung pada bulan Juli, dan 5 lagi dieksekusi pada bulan Agustus, dan 8 orang dieksekusi lagi pada bulan September. Wow. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kalau misalkan suatu hari kalian punya orang yang tidak suka sama kalian dan tiba-tiba dia teriak kepada masyarakat bahwa kamu adalah penyihir. Kamu bukan penyihir, namun karena ada orang yang menuduh kamu penyihir, lalu kamu diadili dan kamu tidak bisa memberikan bukti yang kuat, bahkan kamu terbata-bata di pengadilan, lalu orang-orang pun meyakini bahwa kamu adalah penyihir. Apalagi kalau orang yang tidak suka sama kamu itu mengklaim bahwa dia pernah mengalami serentetan hal-hal buruk yang terjadi padanya tanpa sebab, lalu dia menganggap itu semua adalah karena kamu. Bayangin gimana complicatednya situasi pada saat itu. Pada tanggal 3 Oktober 1692, Increase Mather yang merupakan presiden dari Harvard College mengikuti jejak putranya tadi, yaitu Cotton Mather, untuk menuliskan surat permintaan yang sama kepada pengadilan agar mengabaikan bukti-bukti yang tidak valid seperti kesaksian tentang mimpi, kesaksian tentang penglihatan-penglihatan, hal-hal yang tidak bisa diukur secara akurat. Sampai Increase Mather itu juga menuliskan satu kalimat yang sangat menarik di suratnya, yaitu lebih baik 10 tersangka penyihir melarikan diri daripada satu orang yang tidak bersalah dihukum. Nah, sekedar information buat kamu ya, Increase Mather ini merupakan presiden Harvard College, artinya dia itu seperti kalau zaman sekarang rektor ya. Dia itu juga adalah seorang pendeta Puritan Amerika di koloni Teluk Massachusetts, dan itu membuat aku sadar bahwa Harvard College ini udah tua banget ya. Umurnya sudah lama sekali karena pada tahun 1692 Harvard College udah ada. Seberapa tua ya Harvard College yang sekarang sudah menjadi Universitas Harvard? Kayaknya episode berikutnya kita bisa bahas deh.
Pada tanggal 29 Oktober 1692, Gubernur Phips mulai membebaskan banyak tersangka penyihir dan membubarkan pengadilan Oyer dan Terminer. Lalu Phips mulai mengganti sistem pengadilan tadi dengan mengabaikan bukti-bukti spektral atau bukti yang tadi aku sebutkan tidak akurat itu ya, dan mulai menggantinya dengan pengadilan yang disebut Superior Court of Judicature atau artinya pengadilan tinggi peradilan. Dan dari situ juga, dari 56 orang tersangka yang dihukum hanyalah 3 orang. Lalu Phips akhirnya mengampuni semua orang yang ada di penjara atas tuduhan sihir pada bulan Mei tahun 1693. Tapi sayang sekali pada saat itu kekacauan sudah terlanjur terjadi dan 19 orang sudah digantung di Gallows Hill atau tempat penggantungan di Salem tadi, dan bahkan ada kakek tua yang berumur 81 tahun yang bernama Giles Corey yang harus meninggal karena setelah dia menolak untuk mengikuti persidangan, dia pun akhirnya dipukuli dengan batu-batu berat. Dan juga ada 2 ekor anjing yang dibunuh karena tuduhan terkait ilmu sihir di kota Salem. Itu belum lagi termasuk orang-orang yang sudah meninggal di dalam penjara. Setelah semua hal yang terjadi ini, kemudian beberapa hakim-hakim mulai mengakui kesalahan mereka, seperti Samuel Sewall secara terbuka mengakui kesalahan dan kekeliruan dia. Tahun 1702, pengadilan mulai menyatakan bahwa persidangan yang ada mengenai kasus penyihir di kota Salem itu tidaklah sah. Dan pada tahun 1711, koloni mulai mengeluarkan undang-undang untuk memulihkan hak dan nama baik orang-orang yang sudah dituduh dan memberikan ganti rugi kepada ahli-ahli waris orang-orang yang menjadi korban di pengadilan penyihir Salem. Namun baru pada tahun 1957 alias 250 tahun kemudian, Massachusetts secara resmi meminta maaf atas peristiwa yang terjadi di tahun 1692 itu. Itu adalah perburuan penyihir yang paling mematikan dalam sejarah pemerintahan atau kolonial di Amerika Utara. Peristiwa yang barusan aku ceritakan ini dikenal sebagai pengadilan penyihir Salem atau dalam istilah Inggrisnya banyak dikenal sebagai The Salem Witch Trial. Dan untuk mengenang peristiwa ini dibuatlah sebuah museum yang diberi nama The Salem Witch Museum. Di museum ini, para pengunjung akan kembali lagi merasakan sensasi di kota Salem pada tahun 1692. Kota Salem kini menjadi kota tujuan wisata yang syarat akan nilai supranatural. Dan di sana masih terdapat sebuah rumah milik Hakim Jonathan Corwin yang merupakan salah satu hakim dalam peristiwa The Salem Witch Trials. Lalu kemudian rumah itu diberi nama sebagai The Witch House atau rumah penyihir. Sampai di sini aku berpikir, apakah memang benar penyebab yang membuat adanya kejang-kejang, teriak-teriak seperti orang kerasukan yang terjadi pada anak dari pendeta Samuel tadi itu adalah karena tindakan dari penyihir, atau kalau kayak zaman sekarang itu seperti istilahnya santet begitu ya. Aku nggak tahu apakah memang karena itu atau pada saat itu orang-orang ini mengalami gangguan oleh karena adanya kekuatan demonik atau iblis. Misalkan seperti pada kisah The Exorcism of Anneliese Michel. Menurut kamu gimana? Mungkin memang ada 1 atau 2 orang di antara mereka yang mempunyai kekuatan voodoo, tapi pada akhirnya fenomena ini membuat orang-orang yang tidak bersalah pun akhirnya juga menjadi korban. Bahkan lebih parahnya lagi, kejadian ini semakin meluas atas tuduhan-tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti yang jelas dan akurat. Nah, kisah pengadilan penyihir di Salem ini menjadi inspirasi banyak film, drama, ada yang bersifat dokumenter atau seluruhnya adalah berdasarkan real story, namun ada juga drama atau film yang ditambah-tambahi dengan fiksi. Beberapa film itu diantaranya adalah The Crucible karya Arthur Miller pada tahun 1953, kemudian The Lords of Salem yang disutradarai oleh penyanyi dan penulis lagu asal Amerika yaitu Rob Zombie, lalu ada film Salem Witch Trials pada tahun 2002, kemudian ada Paranorman yaitu film kartun yang juga berinspirasi dari kisah nyata pengadilan penyihir Salem yang dirilis pada tahun 2012. Dan yang terakhir ada film The Autopsy of Jane Doe dirilis pada tahun 2016. Dari semua film itu, mana yang udah pernah kalian nonton? Kalau aku sendiri sih udah pernah nonton The Autopsy of Jane Doe.
Ya, kisahnya itu memang tidak menceritakan mengenai The Salem Witch Trial sendiri, tapi lebih terinspirasi mengenai seorang penyihir yang, ya, aku nggak teruskan ya, ntar aku spoiler. Pasti ada yang nggak suka spoiler, walaupun ada juga yang suka. Tapi kalau kalian mau tahu, langsung aja nonton film-film tersebut. Dan itu dia tadi keseluruhan cerita mengenai pengadilan penyihir Salem. Semoga kalian suka episode kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa ya tekan lonceng. Aku nggak bosan-bosan ingatin kalian. By the way, kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang tetap di #everhappen. Bye-bye.